Ini adalah kisah antara Ani dan Rudy. Keduanya telah berpacaran selama 5 tahun lamanya. Selulus sekolah, mereka berdua merasa kisah kasih mereka harus resmi dilanjutkan hingga jenjang pernikahan. Mereka ingin hidup berdua dalam satu atap dan membagi kasih sayang di antara mereka. Karena mereka berdua tinggal di desa yang cukup terpencil, keputusan yang mereka ambil bukanlah suatu permasalahan yang besar. Skala bidang finansial ditanggung oleh kedua orang tua mereka menggunakan hasil sawah yang mereka kelola. Mereka berpikir bahwa dengan hidup berdua di kota besar, mereka akan lebih leluasa dan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Tapi sepertinya anggapan mereka salah. Bukan kebahagiaan yang ada, melainkan penderitaan. Dengan ijazah SMA, hidup mereka hanya bergantung pada sepeser uang. Ditambah kabar kehamilan Ani menjadikan Rudy harus mencari uang lebih. Rudy mulai merasa tertekan, jadinya Rudy menjadi kerap bertindak semena-mena terhadap Ani. Rudy juga menjadi jarang tinggal di rumah dan justru menghabiskan waktunya dengan wanita lain. Jadinya Ani dan Rudy memutuskan untuk bercerai. Mereka hidup dengan jalannya masing-masing. Dan nasib anak yang ada di kandungan Ani? Bejatnya Ani memutuskan untuk menggugurkannya. Di tengah operasi ilegal yang dilakukan Ani, tiba-tiba rahim Ani mengalami pendarahan yang cukup parah, sehingga Ani pun turut meninggal dunia. Jadi, apa itu pernikahan dini? Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur, biasanya di bawah 17 tahun. Pernikahan dini sendiri memiliki dampak beragam seperti sebagai berikut. 1. Terjadi resiko buruk saat melahirkan karena kondisi fisik dan alat reproduksi yang belum matang secara penuh. 2. Perbedaan pendapat dari dua otak yang berbeda. 3. Dispresi pada wanita yang tidak terbiasa mengurusi masalah rumah tangga. 4. Kesulitan dalam membina tumbuh kembang anak. 5. Seringkali menjadi beban orang tua ataupun keluarga karena belum mapan secara ekonomi. Fikih pernikahan. Maka setidaknya diukur dalam 3 hal, yakni 1. Kesiapan ilmu. Kesiapan ilmu adalah kesiapan pemahaman dalam hukum-hukum fikih yang berhubungan dengan pernikahan, baik dalam hukum sebelum menikah seperti hukum khitbah atau melamar, hukum pada saat menikah seperti syarat dan rukun akad nikah, dan juga kehidupan setelah menikah, yakni hukum nafkah, talak, dan rujuk. 2. Kesiapan materi. Yang dimaksud dengan kesiapan materi adalah harta yang terdiri dari 2 jenis, yakni harta sebagai mahar atau mas kawin dan juga harta sebagai kewajiban laki-laki setelah menikah, yakni nafkah suami kepada istri untuk memenuhi segala kehidupan primer, sandang, papan, dan pangan. 3. Kesiapan fisik, khususnya untuk laki-laki, adalah bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang laki-laki alias tidak impoten, dan juga fisik seorang wanita untuk mempersiapkan dirinya sebagai seorang ibu.